Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama belajar melalui video pembelajaran kajian halal dan haram yang akan disampaikan untuk mata kuliah Global Halal Industry. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas ada 3 pembahasan. Yang pertama, konsep mengenai halal dan haram dalam Islam. Yang kedua, ayat-ayat yang membicarakan mengenai produk halal dan haram. Dan yang ketiga, keterkaitan antara halal dan thayyib. Ada 2 macam dalil yang akan kita sampaikan di sini ya, yang membahas tentang halal dan haram, yaitu dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Di Al-Quran ini kita menggunakan ayat-ayat yang ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, ayat 169, dilanjutkan dengan selanjutnya nanti ayat 172 dan 173. Di Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169 ini teman-teman bisa membaca ya bahwa di sini memakan makanan yang halal lagi baik dari apa saja yang ada di bumi ini, itu termasuk pembeda antara kita dengan setan gitu ya. Jika kita memakan segala yang haram atau kita mencoba-coba makanan yang haram, kemudian kita melanggar perintah Allah begitu ya, itu sama saja kita mengikuti langkah-langkah setan. Padahal setan ini adalah musuh yang nyata bagi kita semua umat manusia. Nah, kemudian dilanjutkan di Quran Surat Al-Baqarah 172 dan 173, di sini kita bisa melihat bahwa dengan mematuhi rambu-rambu halal dan haram dalam agama Islam ini sama saja ciri atau tanda bahwa kita benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun gitu ya. Kemudian di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa dari sekian yang Allah ciptakan di dunia ini tuh semuanya sudah dibolehkan ya oleh Allah untuk kita konsumsi, kecuali hanya beberapa hal sebagai ujiannya, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Nah, tetapi meskipun beberapa bahan makanan ini diharamkan ya, tetapi Allah masih dengan sifat kasih sayangnya, sifat Rahman dan Rahimnya masih memberikan belas kasihan kepada siapapun yang dalam keadaan darurat dan terpaksa memakannya, bukan karena memang menginginkan hal-hal yang diharamkan ini, kemudian dia juga tidak melampaui batas, maka akan diberikan rukhsah ya. Tidak ada dosa baginya untuk memakan hal-hal yang diharamkan ini dengan 2 syarat itu tadi ya, terpaksa ya dan tidak melampaui batas. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian selanjutnya di dalil dari As-Sunnah ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, disampaikan bahwa akan datang suatu masa pada umat manusia mereka tidak peduli lagi dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Kemudian disampaikan juga di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, bahwa segala sesuatu yang halal itu jelas, bagaimana yang haram itu pun jelas. Tetapi di antara perkara halal dan haram ini terdapat satu batas yang tipis yang dinamakan sebagai perkara-perkara yang syubhat. Perkara-perkara ini bisa kita ibaratkan sebagai zona abu-abu di antara yang hitam dan yang putih ya. Dan semakin bertambahnya zaman, perkara-perkara yang syubhat ini semakin banyak begitu ya teman-teman ya. Dan barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Kemudian persoalan halal haram dari masa ke masa ini sebetulnya bukan hanya ada di agama Islam saja teman-teman, tapi sudah Allah syariatkan kepada umat manusia sebelum datangnya agama Islam ke dunia gitu ya. Akan tetapi setiap Allah itu turunkan nabi, Allah turunkan rasul begitu ya, dan Allah pilih rasul itu dari segolongan umat manusia, akan muncul penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh umat-umat dari rasul tersebut gitu.
ya. Dan terjadi suatu ketidakjelasan barometer halal haram. Nah, kesesatan ini ya di mana umat manusia agama pendahulu sebelum Islam itu mengakibatkan ada dua penyimpangan yang ekstrim, yaitu penyimpangan ekstremis kanan dan ekstremis kiri. Artinya, di sini terjadi kesesatan dan kekacauan sehingga umat-umat terdahulu gitu ya berani menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya orang-orang jahiliyah, orang-orang wathaniyin atau golongan penyembah berhala dan ahli-ahli kitab. Nah, contoh dari penyimpangan ekstremis kanan adalah yang dilakukan oleh kaum Brahmana, Hindu, dan para rohib Kristen. Prinsipnya menyiksa diri dan menjauhi hal-hal yang baik dalam masalah makanan ataupun pakaian yang telah diserahkan Allah kepada hambanya. Mencapai puncaknya pada abad pertengahan, ya, beribu-ribu rohib mengharamkan barang yang halal. Ini contoh dari penyimpangan ekstremis kanan. Apa tadi intinya? Mengharamkan yang halal, gitu. Ya, mengharamkan untuk menikah gitu, kemudian mengharamkan untuk makan makanan yang sebetulnya itu halal. Itu salah satu penyimpangan ekstremis kanan. Kemudian selanjutnya adalah penyimpangan ekstremis kiri. Ini contohnya aliran Mazdak atau Parsi gitu. Menyuarakan kebolehan yang sangat meluas, segala-galanya bagi mereka adalah halal. Kalau ini kebalikannya, yaitu menghalalkan apa-apa yang haram. Kemudian bangsa Arab di zaman jahiliyah itu juga merupakan contoh konkret. Kenapa? Karena mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nah, contohnya membolehkan minum minuman keras, makan riba yang berlipat ganda, menganiaya perempuan sampai tega membunuh anak mereka. Ini menentang sisi manusiawi mereka. Ini termasuk ke dalam ketidakberesan barometer halal dan haram. Kemudian selanjutnya, apa alasan orang-orang Arab jahiliyah melakukan hal tersebut? Di antaranya takut miskin, takut tercela, dan karena mereka menganggap hal-hal itu adalah hukum agama, ya. Sehingga Rasulullah itu dipilih dari sekian orang-orang Arab pada masa itu ya, yang mengemban tugas, diberikan hidayah Islam, kemudian diberikan amanah untuk bisa mendakwahkan Islam. Untuk apa ya? Untuk bisa membereskan bisa membereskan ketidakberesan persoalan halal haram ini gitu ya. Kemudian Al-Qur'an itu sebagai standar yang dijadikan sebagai landasan untuk menentukan halal haram, dan neraca kejujuran, keadilan, keseimbangan menyangkut halal haram itu dikembalikan ke fitrahnya. Di sinilah peran Islam sebagai dan peran Muslim sebagai ummatan wasatan yang menjembatani atau yang menengahi antara tadi ya ekstremis kanan dan ekstremis kiri. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai 11 pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan haram yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi, salah satu ulama. Yang pertama, asal tiap-tiap sesuatu adalah mubah. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, hukum asalnya itu mubah, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Dan yang menentukan halal haram itu adalah hak Allah saja, ya, itu adalah hak ketuhanan. Manusia dan makhluk apapun itu tidak boleh menentukan halal dan haram. Dan karena penentuan halal dan haram itu adalah hak Allah, maka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu sama dengan syirik. Selanjutnya, mengharamkan yang halal akan berakibat timbulnya kejahatan dan bahaya. Contohnya, jika kita mengharamkan pernikahan, nah dari situ malah akan muncul zina, gitu ya. Kenapa? Karena memang sudah fitrahnya ini laki-laki dan perempuan ini memiliki ketertarikan satu sama lain. Nah, jika pernikahan yang halal bahkan menjadi salah satu sunnah Rasulullah itu diharamkan, maka ya sudah akan timbul kerusakan. Demikian juga sebaliknya jika kita menghalalkan yang haram, contohnya minum perzinaan, ya nanti kita akan terjadi kesemrawutan dalam hal nasab, keturunan dan lain-lain yang akan berimbas pada pembagian harta warisan dan sebagainya ya. Semua itu Allah sudah mengetahuinya ya, sehingga kita ini sebagai manusia ya tinggal patuh saja apa yang dihalalkan kita.
ambil, apa yang diharamkan kita hindari dan kita tinggalkan, begitu ya. Karena pasti Allah sebagai pencipta kita yang lebih tahu manfaat dan madaratnya. Nah, kemudian setiap yang halal tidak memerlukan yang haram. Segala sesuatu yang halal itu tidak membutuhkan media-media yang haram, gitu ya. Istilahnya seperti itu. Kemudian apa saja yang membawa kepada haram adalah haram. Tujuannya haram, ya. Maka apapun proses kita untuk menuju hal yang haram itu tadi ya haram, gitu ya. Kalau tujuannya saja sudah diharamkan. Kemudian bersiasat atau bersekongkol terhadap hal yang haram juga hukumnya haram. Kerjasama untuk mencapai sesuatu yang diharamkan oleh Allah yaitu haram hukumnya. Kemudian niat baik tidak dapat melepaskan yang haram. Saya mencuri untuk menolong orang. Nah, mencuri itu diharamkan ya. Niat baik tidak dapat melepaskan yang haram. Ya. Dan tadi niat baik itu tidak membutuhkan proses yang haram gitu ya. Kemudian menjauhkan diri dari syubhat karena takut terlibat dalam haram itu dianjurkan. Dan sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang, tidak hanya umat muslim saja ya. Hal haram ini berlaku universal sebetulnya ya. Kemudian keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang. Ini tadi ada rukhsah. Nah, tadi kita ada salah satu kaidah yang mana menyatakan bahwa mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu sama dengan syirik. Nih contohnya di Arab jahiliyah itu dulu ada beberapa hewan yang sebetulnya itu halal tetapi diharamkan sama mereka. Nah, ini sampai diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 103 sampai 104. Allah menegur Arab jahiliyah karena mereka mengharamkan 4 macam binatang yang sebetulnya itu halal, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Kemudian selanjutnya, manusia tidak berhak menghalal-haramkan sesuatu ya, karena Allah yang menciptakan semualah yang maha tahu gitu. Kemudian tadi ya menimbulkan kejahatan dan bahaya jika kita membolak-balikan halal haram, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan ya. Itu akan menimbulkan kejahatan, bahaya, dan kerusakan. Pernahkah Allah mengharamkan yang baik? Pernah, ya. Sebagai hukuman atas kedurhakaan orang-orang Yahudi. Kemudian Allah juga mengharamkan segala sesuatu yaitu karena alasan yang rasional demi kemaslahatan manusia. Ini juga yang memancing umat manusia sekarang ini untuk meneliti ya, kenapa babi kok diharamkan? Kenapa zina diharamkan? Oh, ternyata dari hal-hal yang diharamkan itu akan muncul penyakit-penyakit. Dari zina akan muncul beberapa penyakit, salah satunya HIV AIDS gitu ya. Yang mungkin sampai sekarang ini masih belum ditemukan bagaimana obatnya. Itu salah satunya. Kemudian jika nanti suatu hari muncul atau ditemukan teknologi dan obat untuk mengobati HIV/AIDS tersebut, apakah dengan demikian maka tidak haram lagi? No, ya. Kenapa? Karena Allah itu lebih tahu apa di balik itu yang menimbulkan pengharaman itu tadi, gitu. Kemudian binatang-binatang yang menjijikan dan sebagainya diharamkan ya. Kalau kita itu asal makan saja, manusia ini rakus mau makan apapun. Ini salah satu contohnya makan kelelawar malah menimbulkan wabah COVID-19 ya. Kenapa? Karena kelelawar ini itu sebetulnya tidak boleh kita makan gitu ya. Kemudian menjijikan bagi beberapa orang ya. Kalau menjijikan itu kan tidak boleh dimakan gitu. Kemudian ternyata di situ kelelawar berperan sebagai inang dari bibit penyakit, dari virus gitu. Ya, itu semua akan terkuak sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita seiring perkembangan teknologi, seiring perkembangan zaman, tapi hikmah Allah atas halal haram itu lebih dari pemahaman manusia ya. Mungkin akan kita pahami nanti di akhir zaman kenapa. Atau bahkan sampai akhir zaman manusia hanya mendapatkan pieces gitu, mendapatkan bagian per bagian, tidak mendapatkan utuhnya kenapa halal haram itu gitu ya. Yang penting kita patuh sama apa yang Allah sudah berikan rambu-rambunya.
Nah, kemudian dalam Islam yang baik itu pasti halal. Ini adalah rumusnya ya. Seluruh yang mendatangkan maldorot itu haram. Jadi haram itu pasti mendatangkan maldorot bagi manusia. Dan yang halal itu pasti bermanfaat bagi manusia. Sementara jika kita temukan beberapa perkara yang bahayanya lebih besar dari manfaatnya, maka itu jelas haram. Dan jika bahayanya lebih kecil dari manfaatnya, itu bisa jadi dihalalkan. Gitu. Kemudian halal dan toyib. Halal dan toyib ini ibaratnya dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Pengertian toyib ini mengacu pada objek tindakan dan perilaku yang dianggap suci dan bersih. Kalau di kita ini pengertian untuk tidak hanya makanan begitu ya. Sementara kalau untuk makanan berarti toyib ini makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, tidak rusak, tidak dicampuri dengan benda-benda haram gitu. Sehingga toyib ini bisa berlaku pada apa saja, berlaku pada makanan, perilaku ya, tidak hanya makanan saja. Kemudian hubungan antara halal dan toyib. Halal ini merujuk kepada apa saja yang telah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara toyib ini sesuatu yang halal itu sesuai dengan harkat diri seseorang yang tidak mendatangkan bahaya pada tubuh dan akalnya. Jadi toyib ini setingkat lebih baik daripada halal gitu. Jadi halal itu berlaku secara universal, sementara toyib ini sesuai dengan kondisi badan masing-masing orang. Dan kondisi masing-masing orang lah berbeda. Contohnya, bagi penderita penyakit tertentu ya, mungkin daging-daging yang mengandung kolesterol tinggi itu tidak toyib bagi mereka. Sementara bagi orang-orang yang sehat ya tidak apa-apa begitu ya, selama tidak berlebihan. Contohnya seperti itu. Ada beberapa pantangan makanan. Nah, ini beberapa perbedaan antara toyib yang membedakan toyib dengan halal. Kemudian toyib ini merupakan lawan dari khabis. Kalau toyib tadi berarti suci, bersih. Kalau khabis itu berarti jorok, ya, kotor. Kata toyib, nah tadi sudah disampaikan di pengertian sebelumnya ya, bahwa ada toyib yang berkaitan sama perbuatan dan perilaku, dan ada juga yang berkaitan dengan makanan. Kata toyib sendiri itu tertuang di Al-Quran sebanyak 49 kali, diantaranya pada ayat-ayat sebagaimana yang teman-teman baca di video. Kemudian salah satu contohnya yang akan kita bahas yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Jadi halal lagi baik. Tidak cukup halal saja teman-teman, kalau kita ingin mendapatkan suatu kualitas hidup yang lebih baik gitu ya, kita harus memenuhi dua kriteria ini ya, dalam mengkonsumsi segala sesuatu dan dalam melakukan kegiatan, yaitu kita melakukan atau mengkonsumsi yang halal dan juga toyib. Nah itu insya Allah kalau kita mengkonsumsi dan melakukan segala sesuatu yang halal dan toyib, itu akan berpengaruh baik dan positif terhadap kehidupan kita secara keseluruhan. Nah, pernahkah teman-teman itu makan di tempat yang semacam ini ya? Ini tempatnya bersih atau enggak ya? Kemudian halal atau enggak? Ya, ini nanti bisa direfleksikan kembali gitu. Bagaimana teman-teman bisa menjamin bahwa warung-warung ini ya, lesehan-lesehan ini, warung gerobak ini halal, itu apa jaminannya? Gitu. Mungkin jawabannya nanti bermacam-macam. Oh, saya lihat yang jualan ini pakai kerudung, Bu, pakai peci, Bu. Namanya nama-nama Islam, Bu. Oh, ini dari daerah A, Bu, yang itu di situ tuh mayoritas muslim, Bu, gitu. Terus saya tahu ini haram, Bu. Kenapa? Karena di situ ada tulisannya memang jelas-jelas sate guguk gitu ya, misalkan. Atau sate B2 gitu. Nah, itu jelas haram, Bu, gitu. Karena dari itu nggak perlu saya ragu lagi. Tapi kalau di sini sapi, ayam ya, halal atau haramnya, teman-teman perlu bertanya dulu gitu ya ke diri sendiri. Kemudian setelah itu meyakinkan diri sendiri, beneran halal atau enggak nih, jaminannya apa nih gitu. Nanti kalau oh iya halal, toyib atau enggak, nah itu beberapa yang perlu dipertimbangkan kalau kita makan atau kita mau mengonsumsi atau kita melakukan segala sesuatu gitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya ini pertanyaan yang, teman-teman perlu jawab sebagai presensi untuk hari ini ya. Apa contoh hal-hal yang halal bagi umat Islam namun tidak thoyyib bagi beberapa orang? Jelaskan alasan Anda. Ini jika ada. Kalau menurut Anda ada, gitu ya. Kalau tidak ada sama sekali, gitu, juga dijelaskan alasannya, gitu. Bisa dimengerti teman-teman? Oke, itu saja untuk video kali ini penjelasan kajian halal dan haram, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video berikutnya dan video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.